akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu bala sampai akhir ayat. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi-nabi. Jadi nabi-nabi yang jumlahnya nggak ada yang tahu kecuali Allah itu. Ada pendapat 124.000, ada pendapat jumlahnya lebih daripada itu, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Termasuk para rasul-rasul yang jumlahnya 313 dan 25 nabi dan rasul yang wajib kita imanin dan kita ketahui nama mereka itu. Mereka semuanya itu pernah ambil janji sumpah setia sama Allah. Ini ayat terangin itu. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, janji setia sumpah. Semua para nabi diambil janji sama Allah. Subhanallah. Apa tuh isi janjinya? Ya, wa idz akhadallahu mitsaqan nabiy lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Wahai para nabi, kata Allah, semua nabi ini dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Apapun yang aku berikan kepada kalian, berupa kenabian, berupa risalah, ada yang saya kasih kitab suci, ada yang saya kasih suhuf. Semua yang saya berikan kepada kalian, kalian semuanya ini jadi nabi, jadi rasul. Kalian jalankan misi itu semua. Thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Kemudian saat kalian berdakwah, kalian tiba-tiba mendengar kabar datangnya seorang rasul yang satu misi dengan kalian, sama ngajak orang ke tauhid Tuhannya Allah. Musaddiqul lima ma'akum, sejalan sama yang kalian bawa, sama. Nah, semua para nabi itu saudara, nggak ada yang beda-beda. Tsumma ja'akum rasul musaddiqul lima ma'akum, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah, kata Allah. Kalian harus sumpah dan janji sama saya, sama aku, kata Allah. Kalau datang Rasul itu, kalian harus beriman kepada dia dan dukung dakwah dia. Dan kamu harus jadi pengikutnya. Syariat kalian habis, masa kalian habis, selesai, ikutin tuh Nabi, dia pemimpinnya. Dan bilang sama umat kalian, kita ikutin Nabi itu dan Rasul itu. Ditanya sama Allah, qala aqrartum akhadtum ala dzalikum isri. Bagaimana wahai para nabi? Apakah kalian siap sumpah setia dengan yang isinya itu? Janji dengan aku siap? Mereka para nabi mengatakan, iya ya Allah, kami siap. Sampai diancam sama Allah, awas, nggak boleh ada melanggar akan janji tersebut. Nah, lihat tuh ayat ini, dan antum lihat. Jadi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, semuanya itu mereka saat berdakwah, dilantik menjadi Nabi, di pikiran mereka sudah ditanam sama Allah sumpah setia. Ente dakwah silahkan bawa risalah misi ente, tapi ingat, kalau orang Betawi bilang mancan-mancan datang seorang Nabi. Ya, ente lagi dakwah, tahu-tahu ada Nabi yang datang, seorang Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kata Allah, syariat kalian selesai, nggak berlaku lagi, yang berlaku syariat dia. Dialah pemimpinnya. Kalian harus beriman sama dia, dukung dia, support dia, dan bilang sama umat, ini Nabi kita sekarang. Subhanallah. Jadi kalau Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Dzulkifli, Nabi Yusuf, semuanya lagi pada dakwah, tahu-tahu Nabi Muhammad datang, pamornya habis. Jadi kalau kita andai kata kita bisa ngulangin hidup, ada mesin waktu begitu misalnya, terus kita kembali ke 2500 tahun yang lalu, akhirnya kita ketemu sama Nabi siapa gitu misalnya. Atau kita kembali ke berapa ribu tahun ketemu Nabi Yusuf. Wahai Nabi Yusuf, ini saya mah kepo ini ya, kepo pengen nanya, bener apa kagak nih? Misal, ini mah misal, nggak mungkin. Antum kenal gak sama seorang Rasul yang namanya Muhammad? Pernah dengar gak? Nabi Yusuf bakalan heran, lu kok tahu-tahuan Muhammad dari mana?
Tahu dari mana? Ya saya umatnya ini pakai mesin waktu jadi balik lagi kita ke sini. Misal contohnya. Nabi Yusuf bakal bilang, saya sudah sumpah sama Allah. Kalau sekarang saya lagi dakwah, tiba-tiba Nabi Muhammad datang, saya ikut dia. Saya jadi pengikutnya, jadi umatnya. Sehingga dengan ayat ini, Nabi Muhammad dinyatakan Imamul Anbiya wal Mursalin. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pimpinan para Nabi dan Rasul. Semua Nabi dan Rasul udah tahu, sampai pada heran. Siapa ini Nabi Muhammad? Siapa ini Rasulullah yang sampai kita diambil sumpah sama Allah. Kalau lagi dakwah, dia datang ikutin dia. Subhanallah. Al-Imam As-Subki mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, apa hikmahnya? Ini banyak keterangan ulama tentang ayat ini, ya dikomentari macam-macam. Di antaranya kata para ulama, ini pertama supaya ngasih tahu sama kita bahwa para nabi itu satu misi. Kagak ada nabi main sikut-sikutan dan menghilangkan sifat hasud dari para nabi. Nabi nggak ada yang hasud, Pak. Kalau ulama mungkin bisa hasud. Ya. Kalau nabi bisa hasud gak? Kalau ulama kan bisa hasud. Tiba-tiba ada satu ulama datang, itu mah ustad, apa begitu itu. Masih bisa begitu tuh. Lapak gua kerebutin sama dia. Pamor gua kalah sama dia, masih bisa begitu. Tapi kalau para nabi enggak bisa. Udah ambil janji sumpah setia sama Allah. Datang Nabi Muhammad dan ikut dia. Marhaba ya. Semuanya siap menunggu-nunggu Nabi Muhammad. Cuma kan Nabi Muhammadnya enggak. Ini mah ibarat cuma mancan-mancan doang begitu. Nabi Sulaiman kalau lagi dakwah, Nabi Muhammad tahu-tahu datang, kehendak Allah berubah gitu. Kan Nabi Muhammad di akhir zaman. Tapi kalau Allah tahu-tahu pengen Nabi datang, nanti ikutin dia. Siap. Tapi ternyata sampai Nabi Sulaiman meninggal belum datang Rasul. Nabi Isa meninggal belum datang. Terus belum pada datang semuanya. Andai kata tiba-tiba Nabi Muhammad datang saat mereka dakwah, mereka siap ikut Rasulullah. Satu komando sama Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, "Laukana Musa hayyan." Andai kata Nabi Musa hidup sekarang, kata Rasulullah. Andai kata sekarang Nabi Musa hidup, dan ini berlaku bukan cuma Nabi Musa doang. Nabi siapapun andai kata hidup ngalamin kenabian saya, kata Rasulullah, lam yasa'hu illa tiba'i. Tidak ada pilihan lain buat Nabi Musa kecuali ikut anak. Jadi umat Nabi mau nggak mau. Makanya nanti Nabi Isa ini turun ke bumi, sholatnya cara kita, Pak. Pakai syariat Nabi Muhammad. Syariatnya nabi-nabinya mungkin hilang semua. Kalau syariat Nabi Muhammad datang, hilang semua, nggak berlaku. Kitab suci mereka nggak berlaku, syariat mereka nggak berlaku. Ikut syariatnya Rasulullah. Makanya nanti Nabi Isa jadi makmumnya Imam Mahdi atau jadi makmumnya umat Nabi Muhammad SAW. Ikut sholat cara kita, pakai cara kita Nabi Isa. Karena udah janji sama Allah.